Kenalin, aku Seruni Deras Pamuji dari kelas 12 Bisnis dan Pemasaran SMK Budi Utomo 3 Maus. Di sini saya mau menjelaskan tentang manajemen inventory dan stok opnam. Ikuti kelanjutannya ya. Baku dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Sementara itu, dalam perusahaan manufaktur, persediaan diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Persediaan bahan baku, barang yang berwujud bahan baku yang akan diproses menjadi barang jadi. 2. Persediaan barang dalam proses, bahan yang telah diproses tapi belum menjadi produk jadi. 3. Persediaan barang jadi, barang yang siap untuk dijual atau dipasarkan. 4. Barang dalam perjalanan, barang yang dikirim atas dasar FOB shipping point yang masih dalam perjalanan dan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli. 5. Barang konsinyasi, barang yang telah diserahkan kepada konsinyek tapi merupakan kepemilikan dari konsignor sebesar harga beli atau biaya produksi. Transaksi persediaan barang dagang meliputi 1. Pembelian, 2. Persediaan barang dagang, 3. Retur pembelian dan pengurangan harga, 4. Potongan pembelian, 5. Penjualan, 6. Retur penjualan dan pengurangan harga, 7. Potongan penjualan, 8. Beban angkut penjualan. Barang dalam perjalanan atau goods in transit dibagi menjadi 2, yaitu 1. Free on board shipping point. Dalam perjanjian ini, hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang keluar dari gudang penjual atau telah sampai pada perusahaan jasa pengiriman barang. 2. Free on board destination. Dalam perjanjian ini, hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang sampai di gudang pembeli. Sistem pencatatan persediaan barang. Sistem persediaan periodik atau periodic inventory system. Dalam metode pencatatan ini, pencatatan persediaan barang dilakukan pada waktu tertentu atau biasa disebut sistem perhitungan fisik. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan akan dicatat pada akhir periode, baik bulanan, semester, atau tahunan, berdasarkan perhitungan stok opnam atau perhitungan fisik. Sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system. Dalam pencatatan sistem ini, harga pokok penjualan barang yang dijual dapat dihitung setiap kali terjadi transaksi penjualan. Selanjutnya yaitu stok opnam dalam bisnis retail. Stok opnam adalah kegiatan perhitungan jumlah stok persediaan barang dagang secara fisik dan menyesuaikan dengan catatan akuntansi dalam bisnis. Tujuan stok opnam. Yang pertama ditinjau dari aspek akuntansi keuangan. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menjamin keakuratan isi laporan keuangan. Yang kedua ditinjau dari aspek manajemen. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk mengendalikan biaya agar dikontrol dengan benar, sehingga harga jual barang bisa ditentukan secara akurat dan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Fungsi stok opnam. 1. Pembelian, 2. Persediaan barang dagang, 3. Retur pembelian dan pengurangan harga, 4. Potongan pembelian, 5. Penjualan, 6. Retur penjualan dan pengurangan harga, 7. Potongan penjualan, 8. Beban angkut penjualan. Selanjutnya, manfaat stok opnam. Mengetahui keakuratan perhitungan dengan cara mencocokkan pencatatan pembukuan dengan stok barang yang ada. Membantu menentukan harga pokok penjualan sebagai pembanding dengan data tahunan sebelumnya atau dengan data perusahaan sejenis. Membantu mengetahui keberadaan persediaan yang sebenarnya dimiliki. Membantu mengidentifikasi kecurangan atau kelalaian yang terjadi di perusahaan. Membantu pengambilan kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu dokumen penting yang diperlukan saat pelaksanaan stok opnam. 1. Kartu persediaan, 2. Bukti barang masuk, 3. Bukti barang keluar, 4. Bukti keluar masuk barang, 5. Kontek card.
Pada sistem persediaan periodik menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode masuk pertama, keluar pertama atau first in first out atau FIFO. Kedua, metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out atau LIFO. 3. Metode rata-rata sederhana atau simple arranged method. Yang keempat ada metode rata-rata timbang. Kelima, metode identifikasi khusus. Keenam, metode persediaan dasar. 7. Metode taksiran laba kotor. 8. Metode harga eceran. Dan yang terakhir, laporan persediaan barang. Dan materi kita yang terakhir adalah metode sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system. 1. Metode masuk pertama, keluar pertama atau first in first out. Nilai persediaan akhir barang dagang dihitung dengan mengasumsikan barang yang masuk pertama adalah barang yang dijual lebih dahulu. 2. Metode masuk terakhir, keluar pertama. Last in, first out. Nilai persediaan akhir barang dagang dihitung dengan anggapan barang yang terakhir masuk yang terlebih dahulu dijual. 3. Metode rata-rata bergerak atau moving average method. Setiap terjadi transaksi pembelian harus dihitung harga beli rata-rata setiap satuan karena harga barang dagang setiap satuan berubah-ubah. Sekian dari saya, bila mana ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video penjelasan materi ini bisa menambah wawasan kalian. Bye-bye.